Selamat pagi. Pagi. Maaf mengganggu, Pak. Iya. Ini lagi sibuk? Persiapan jaring, Bu, untuk turun lagi. Oh, gitu. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Edi. Pak Edi. Iya. Pak Edi, saya boleh minta waktunya sebentar buat ngomong-ngomong? Boleh. Saya boleh di sebelah situ ya, Pak? Boleh, Pak, ya? boleh, Oke. boleh. Baik. Oke. Wah. Jadi ini jaring untuk apa ini, Pak? Menangkap apa ini? Ini nangkap rajungan, Bu. Rajungan. Oh, jadi memang di kampung nelayan Kuala Teladas ini nelayannya penangkap rajungan, Pak? Rata-rata menangkap rajungan, Bu. Oke. Selain jaring, ada juga alat tangkap seperti bubu. Oke, kalau Bapak jaring? Jaring. Pak Edi udah berapa tahun ngejaring? Kalau ngejaring saya sudah sekitar 10 tahunan lah. 10 tahunan. 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang gimana Pak melihat pendapatannya? Jauh mengurang. Sampai Di tahun kemarin itu menurun. Di tahun yang sekarang ini 2023. parah benar. Kalau dulu itu di areal dekat sekitaran sini aja sudah hasilnya sudah bagus, Bu. sudah banyak dapat. Kalau sekarang ini kita harus jauh keluar. Berapa jauh tuh Pak kalau keluar itu? Mil, Jauh berapa keluar. mil deh? 4 mil, 5 mil keluar, 6 mil. Dulu padahal tidak harus sejauh itu pergi. Nggak harus sejauh itu. Sudah banyak dapat Sudah penghasilannya. banyak dapatnya. Berapa persen kira-kira Pak penurunan yang Bapak rasakan? Di atas 50%. Di atas 50%. Perbedaannya ya dulu dengan sekarang. Padahal dengan penghasilannya. jam kerja yang sama. Dengan jam kerja yang sama, dengan alat yang sama, Terasa sekali. terasa sekali. Itu benar Pak bahwa pengurangan itu karena adanya tambang pasir itu Pak? Bisa seperti itu. Sepengetahuan kita di sini katanya pemenang tender pendalaman alur. Nah, tapi sesuai fakta yang kerja di lautnya kok sepertinya bukan pendalaman alur gitu, karena alur kita di sini pernah dulu dikerjakan oleh PT Bratasena. Itu benar-benar alur yang didalamkan, terus hasil kerukan dari pendalaman tadi dibuang ke kiri dan ke kanan. Tapi ini praktek kerjanya, kegiatannya ini bukan di alur. Justru kerjanya itu di wilayah yang mana itu masih bagian wilayah tangkap nelayan. Terus yang diambil itu jenis material yang diambilnya itu pasir, Bu. Pasir. Bahkan dia pakai alatnya seperti alat apa? Penyedot, pengisap itu. Itu langsung transfer ke tongkang dan pencucian pasir di atas tongkang itu, Bu. Bukan di situ. Dan itu akhirnya ada limbah dari hasil Oh iya, pencucian pasti, itu. Bu. Dan itu terbukti rajungan yang nggak ada. Bahkan jaring ini, Bu, penuh lumpur endapan daripada Pencucian pasir itu. pasir tadi. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana biota laut mau hidup, Bu? Apa pemerintah juga kan sering menggaungkan bahwa ingin mensejahterakan nelayan. Ya kalau yang kegiatan-kegiatan seperti ini dibiarkan, ya nggak ada yang ceritanya mau mensejahterakan nelayan. Nggak ada itu Nggak sejahtera. ada. Kalau sumber penghasilannya. Kalau sumber penghasilannya dirusak. Pak Edi, terima kasih. Sehat selalu Pak Edi. Saya pamit ya Pak Edi ya. Iya, Bu. Pak Kardi, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Waduh, kita sudah janjian untuk wawancara hari ini ya. Sehat Pak Kardi? Alhamdulillah. Ini lagi sehat. sibuk ini? Iya, lagi benerin jaring ini dari laut. Pak Kardi ini selain adalah nelayan rajungan gitu yang menangkap rajungan, beliau juga adalah ketua forum masyarakat peduli lingkungan untuk wilayah kampung nelayan ini ya, Teladas ini ya. Tahu kalau itu ada tambang pasir tuh gimana ceritanya tuh? Nah, waktu itu tiba-tiba akan diadakan katanya pemotongan tumpeng. Kemudian kita dipanggil datang ke sana, yang bahasanya katanya di seberang mau diadakan peresmian untuk pendalaman alur. Warga rupanya tidak menerima, tidak terima warga. Mereka menjanjikan di sini katanya akan dibangun dermaga besar, kemudian akan didalami ini supaya terjadi aktivitas niaga ketika di zaman Belanda dahulu. Oke, tapi Bapak lihat proses pembangunan, rencana pembangunan dermaga itu? Nah, tidak ada, bahkan kami dulu menyampaikan bahwa untuk apa jalan kabupaten aja nggak punya, hanya numpang lewat jalan Indo Lampung. Bahkan saya dalam perjalanan menuju ke sini nih Pak, Iya. jalannya luar biasa Luar biasa. parahnya. Bang, saya pernah mendengar katanya ada demo-demo yang dilakukan, benar? Memang ada, karena waktu itu tanggal 12 tahun 2021 itu masyarakat minta kedatangan dari KKP pusat itu supaya datang ke forum untuk
mengadukan masalah ini. Tapi akhirnya masyarakat tidak mendapatkan tanggapan dari mereka. Dan ujung-ujungnya aksi besoknya lagi tanggal 13 itu, jadi rupanya ada banyak bahasa-bahasa yang mereka temukan di video itu kan. Di video yang mengatakan usir mereka. Yang dimaksud oleh warga usir itu adalah penambang pasir itu. Iya, betul. Karena kalimat itu, apa yang terjadi? Kami dilaporkan sama Direktur PT STTP. Kami dapat panggilan ke Polda Lampung. Ya. Ada yang diproses hukum sampai harus dipenjara waktu itu? Alhamdulillah tidak. Dan ada ancaman-ancaman juga kepada warga, benar, yang menolak adanya penambangan pasir itu? Saya pribadi sering dapat ancaman. Yang bahasanya apabila Pak Kardi tidak menghentikan kegiatan aksi perlawanan itu, maka keselamatan Pak Kardi kami tidak jamin. Nah, Pak Kardi kami bunuh. Sampai itu mengatakan bahwa istri kamu, anak kamu kami akan bunuh. Nah, sekarang banyak nelayan yang kabarnya berhenti, maka harus lebih jauh lagi mencari rajungan, benar? Kalau untuk sekarang dia nggak bisa lagi masang jaring terlalu dekat di 6 mil itu, karena apa? Adanya kapal pengeruk itu yang sangat mengganggu. Hanya lumpur yang didapat jaring-jaring itu. Kita lihat seperti ini nih hanya penyakit sampah yang didapat di luar. Ini kalau terlalu jauh, coba boleh? Iya, ini terlalu jauh. Kalau ini terlalu jauh ini, seperti ini yang didapat. Hanya mendapatkan sampah. Selain sampah ada apa lagi biasanya Pak yang ketika di wilayah sana? Lumpur. Harapannya di sini adalah berhenti, jangan ada lagi penambangan pasir itu. Harapan kami sebagai masyarakat ya, kami minta kepada pemerintah agar khususnya Kampung Kuala Teladas ini supaya minta diperhatikan. Kami sebagai masyarakat di sini tidak pernah minta bantuan. Kami tidak pernah mengharapkan. Yang penting wilayah tangkap nelayan di sini mohon jangan diganggu. Karena disitulah sawalada mereka sebagai nelayan. Itu aja. Jangan diganggu. Jangan diganggu, itu aja. Biarkan para nelayan di sini bisa mencari penghasilan dengan menangkap itu. Iya. Pak Sukardi, kita tentu berharap ya apa yang Pak Sukardi sampaikan. Pak Sukardi menangis itu karena kecintaan Pak Sukardi akan teman-teman di kampung nelayan ini ya Pak ya. Para nelayan yang ada di sini, kita berharap semoga didengarkan. Terima kasih Pak Sukardi sudah berbagi cerita begitu. Sehat selalu ya Pak Sukardi ya. Mudah-mudahan Pak Sukardi terus semangat berjuang untuk nelayan yang ada di wilayah ini. Insya Allah. Jaring dapat lumpur. Inilah dampak daripada penambangan pasir. Saudara, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dikenal dengan potensi perikanannya. Namun di tengah adanya pertambangan pasir laut begitu, ini kemudian jadi polemik. Kita perbincangkan hal ini sudah bersama dengan saya, penjabat Bupati Tulang Bawang, Bapak Kudroto Ikhwan. Pak Bupati, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Jadi Pak Bupati, soal tambang ini kan disebut bahwa Tulang Bawang ini memiliki biota perikanan ranjungan yang termasuk yang terbesar ya Pak di Indonesia, itu benar ya Pak ya? Iya, bisa jadi. Bisa. Jadi itu yang terbesar katanya begitu. Tapi karena ada aktivitas pertambangan, masyarakat itu kemudian merasa itu mengganggu begitu Pak. Anda sendiri melihat bagaimana Pak hal tersebut? Untuk aktivitas tambang ini, kalau dikatakan tidak mengganggu sama sekali, nggak mungkin lah ya. Tidak mungkin tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu secara signifikan, nggak juga. Tapi sejauh ini banyakkah ada keluhan yang masuk dari masyarakat soal itu? Ya selalu ada, tapi tidak cukup signifikan ya. Oke, kalau disebutkan kemudian bahwa tambang pasir yang terjadi, tambang pasir laut yang terjadi itu kemudian mengganggu biota laut, begitu Pak. Anda punya data soal itu, benarkah itu terjadi? Kita belum sejauh itu mengenai pendataan, karena ini ketika kita dari daratan masuk 1 senti ke wilayah perairan dan seterusnya, itu bukan ranahnya
kabupaten. Itu ranahnya provinsi dan pusat. Jadi kita tidak punya kewenangan melakukan pengawasan dalam artian untuk memberikan vonis ya. Nah, kita secara aktif melakukan pemantauan, monitoring, sekaligus pembinaan dalam konteks pemberdayaan. Terkait dengan kerusakan lingkungan yang kemudian banyak disuarakan baik oleh masyarakat ataupun aktivis lingkungan, apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Kita masih lemah dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas tambang yang tanda kutip mungkin berlebihan atau nakal. Nah, namun demikian, yang kita lihat di lapangan, contoh yang kita melakukan pendalaman alur, itu sangat bermanfaat bagi arus pelayaran itu sendiri. Ya, karena selama ini kan terjadi pendangkalan. Yang sedimen itu ya Pak? Iya, sedimentasi terjadi pendangkalan. Nah, maka dengan adanya pendalaman alur akan memperlancar aktivitas ini. Mau tidak mau, ketika kita melakukan pendalaman, ya adalah kerusakan-kerusakan lingkungan. Ya. Tapi itu kan tidak permanen, dan nanti kalau sudah didiamkan kan akan kembali lagi. Pak, kami mendapatkan informasi dari Walhi bahwa perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal itu menggunakan izin alur pelayaran. Tapi faktanya dia melakukan aktivitas pertambangan pasir laut gitu. Itu kan kasus yang saya ceritakan sedikit tadi, Pak. Jadi konsepnya kan gini. Ini terjadi pendangkalan, sedimentasi yang luar biasa sehingga alur pelayaran itu sudah nggak bisa digunakan atau terganggu. Nah, lantas kita selalu berupaya melalui APBN, melalui APBD, kita melakukan upaya-upaya untuk pendalaman itu. Itu nggak ada duitnya. Lantas kita melakukan upaya mencari pihak ketiga yang mau berbuat baik gitu loh. Nah, ketika dia melakukan pendalaman itu kan tidak menggunakan APBN dan APBD, uang dia sendiri loh. Dan itu ada hasil juga untuk pemerintah daerah, termasuk kabupaten. Kerjasama antara pemerintah swasta maksudnya Pak, untuk melakukan aktivitas itu tadi? Iya, betul. Baik, Pak Kudrotul Iwan, pelaksana tugas Bupati Tulang Bawang, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu, Pak. Sehat selalu. Amin, makasih.